Selamat datang di Share Wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian keempat, dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ketiga, dapat menontonnya pada video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Pada tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian keempat ini, saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai sel dan range, di mana pada video tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-1, saya telah menjelaskan secara garis besar mengenai sel dan range. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini untuk tidak di-skip, agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian keempat ini, dan mohon video ini di-subscribe, like, share, dan komen. Baiklah teman-teman semua, saya mulai penjelasan pengelolaan worksheet ini. Memberikan nama sel dan range. Pemberian nama suatu sel maupun range diperlukan untuk memudahkan kita dalam penggunaan suatu formula atau fungsi-fungsi pada Excel. Berikut beberapa ketentuan dalam pemberian nama suatu sel maupun range, serta bagaimana cara melakukannya. Untuk memberikan nama suatu sel maupun range harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, nama sel maupun range harus diawali dengan huruf, bukan karakter atau angka. Kedua, nama sel maupun range yang terdiri dari dua kata tidak boleh menggunakan spasi, namun dapat menggunakan underscore. Ketiga, nama sel maupun range dalam satu workbook harus bersifat unik, tidak boleh terdapat nama yang sama. Ada 4 cara yang dapat kita lakukan dalam memberikan nama sel maupun range, yaitu: cara pertama, sebagai contoh, kita akan memberikan nama sel yang berisikan diskon harga tas. Kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel C2, lalu pada tab menu kita pilih tab Formulas, dan di bagian ribbon group Define Name, kita pilih dan klik menu perintah Define Name, maka akan muncul kotak dialog. Lalu pada bagian name kita isikan nama sel, misalkan diskon tas, diketik tanpa spasi. Pada kotak reverse to, menunjukkan lokasi atau posisi sel yang akan kita namakan diskon tas tersebut. Klik OK untuk melanjutkan atau klik cancel untuk membatalkan. Kita klik OK. Maka sel C2 telah memiliki nama diskon tas, yang dapat kita lihat pada kotak bagian name box. Cara kedua, sebagai contoh kita akan memberikan nama sel yang berisikan diskon harga sepatu. Kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel C3, lalu kita klik kanan mouse, kita pilih dan klik menu perintah Define Name, maka muncul kotak dialog. Pada bagian name, kita isikan nama sel, misalkan diskon sepatu, diketik tanpa spasi. Pada kotak reverse to, menunjukkan lokasi atau posisi sel yang akan kita namakan diskon sepatu tersebut. Klik OK untuk melanjutkan atau klik cancel untuk membatalkan. Kita klik OK. Maka sel C3 telah memiliki nama diskon sepatu, yang dapat kita lihat pada kotak bagian name box. Cara ketiga, sebagai contoh kita akan memberikan nama sel yang berisikan diskon harga dompet. Kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel C4, lalu pada bagian name box, kita klik sekali, lalu kita isikan dengan nama sel, misalkan diskon dompet dan kita enter. Sekarang kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel G1, kemudian pada drop down list yang terletak sebelah kanan pada kotak bagian name box, kita pilih dan klik diskon dompet. Maka posisi sel yang semula berada pada sel G1, telah berpindah ke posisi sel yang memiliki nama diskon dompet. Cara keempat, sebagai contoh, kita akan memberikan nama sel yang berisikan diskon harga kemeja. Kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel C5, lalu pada tab menu kita pilih tab Formulas, dan di bagian ribbon group Define Name, kita pilih dan klik menu perintah Name Manager. Dan akan muncul kotak dialog, lalu kita klik menu New,
dan pada bagian name kita isikan nama sel, misalkan diskon kemeja, diketik tanpa spasi, kemudian kita klik OK. Maka nama sel diskon kemeja sudah terdapat pada daftar name manager. Kita klik close. Kita juga dapat memberikan nama pada suatu range dengan cara yang sama pada pemberian nama sel. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menyeleksi sel-sel yang akan dijadikan suatu range. Misalkan kita ingin memberikan nama range yang terdiri dari sel B2 sampai sel B5. Untuk menyeleksi sel-sel yang akan dijadikan suatu range, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, pertama, kita letakkan kursor atau pointer pada sel B2, lalu pada bagian kotak name box, ketikkan B5, kemudian kita tekan tombol Shift dan Enter pada keyboard secara bersamaan. Dan terlihat sel B2 sampai sel B5 sudah terseleksi. Cara kedua, kita letakkan kursor atau pointer pada sel B2, lalu kita klik kiri mouse jangan dilepas, lalu kita arahkan mouse ke sel B5, kemudian kita lepas. Setelah kita tentukan sel-sel menjadi suatu range, kita ketikkan nama range pada name box, misalkan kita ketikkan nama barang, tanpa spasi lalu kita enter. Untuk memastikan nama range tersebut, kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel A1, kemudian pada drop-down list yang terletak sebelah kanan pada kotak bagian name box, kita pilih dan klik nama barang, maka posisi sel yang semula berada pada sel A1, telah berpindah letaknya pada range nama barang. Menyisipkan sel dan range. Pada saat kita telah memasukkan data, mungkin terdapat data-data yang belum kita masukkan atau kita ingin menyisipkan data baru. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menyisipkan data-data tersebut pada sel atau range sesuai posisi yang kita inginkan. Terdapat dua posisi untuk menyisipkan sel dan range, yaitu, pertama, sel atau range yang akan disisipkan terletak di sebelah kiri sel atau range yang dipilih, dan sel atau range yang dipilih tersebut akan bergeser ke arah kanan. Kedua, sel atau range yang akan disisipkan terletak di sebelah atas sel atau range yang dipilih, dan sel atau range yang dipilih tersebut akan bergeser ke arah bawah. Ada tiga cara untuk menyisipkan sel dan range, yaitu, cara pertama, sebagai contoh, kita akan menyisipkan data pada posisi sebelum sel yang berisi data diskon tas, maka kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel C2, lalu pada tab Home di bagian ribbon Group Cells, kita pilih dan klik menu perintah Insert, lalu kita pilih Insert Cells. Dan akan muncul kotak yang berisi pilihan Insert, yaitu Shift Cells Right, untuk menggeser sel ke sebelah kanan, Shift Cells Down, untuk menggeser sel ke sebelah bawah, Entire Row, untuk menggeser baris ke bawah, dan Entire Column untuk menggeser kolom ke kanan. Kita klik tombol pilihan Shift Cells Right. Klik OK untuk melanjutkan atau klik Cancel untuk membatalkan. Kita klik OK. Maka terdapat sel baru di sebelah kiri sel yang berisi data diskon tas, dan sel yang berisi data diskon tas bergeser ke kanan. Cara kedua, misalkan kita akan menyisipkan data pada posisi sebelum sel yang berisi diskon sepatu, maka kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel yang berisi diskon sepatu, yaitu sel C3, kemudian kita klik kanan mouse, lalu kita pilih dan klik menu perintah Insert. Dan pada kotak yang berisi pilihan Insert, kita klik tombol pilihan Shift Cells Right, lalu kita klik OK. Maka terdapat sel baru di sebelah kiri sel yang berisi data diskon sepatu, dan sel yang berisi data diskon sepatu bergeser ke kanan. Cara ketiga, misalkan kita akan menyisipkan data pada posisi di atas sel yang berisi diskon dompet, maka kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel yang berisi diskon dompet, yaitu sel C4. Lalu kita tekan tombol Ctrl Shift dan tanda positif pada keyboard secara bersamaan. Dan pada kotak yang berisi pilihan Insert, kita klik tombol pilihan Shift Cells Down, lalu kita klik OK. Maka terdapat sel baru di sebelah atas sel yang berisi data diskon dompet,
dan sel yang berisi data diskon dompet maupun sel-sel yang ada di bawahnya telah bergeser ke bawah. Menghapus sel atau range. Ada kalanya kita ingin menghapus suatu sel atau range berikut data-datanya, kita dapat menghapusnya dengan cara menghapus sel atau range tersebut, dan dapat juga hanya menghapus data-datanya saja tanpa menghapus sel atau range tersebut. Apabila kita ingin menghapus suatu sel atau range berikut data-data yang terdapat di dalamnya, maka sel atau range yang berada di sebelah kanan atau di bawahnya akan bergeser. Terdapat dua cara untuk menghapus sel atau range berikut data-data yang terdapat di dalamnya, yaitu: cara pertama, sebagai contoh, kita akan menghapus sel yang berisi data nama barang, yaitu tas. Maka kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel B2, lalu pada tab Home di bagian ribbon Group Cells. Kita pilih dan klik menu perintah Delete, lalu kita pilih Delete Cells. Dan akan muncul kotak yang berisi pilihan Delete, yaitu Shift Cells Left. Untuk menggeser sel di sebelah kanan sel yang akan dihapus, bergeser ke sebelah kiri. Shift Cells Up, untuk menggeser sel di sebelah bawah sel yang akan dihapus, bergeser ke atas. Entire Row untuk menghapus baris, dan Entire Column untuk menghapus kolom. Kita klik tombol pilihan Shift Cells Left. Klik OK untuk melanjutkan atau klik Cancel untuk membatalkan. Kita klik OK. Maka sel yang berisi data nama barang, yaitu tas, telah terhapus, dan sel yang berisi diskon tas bergeser ke kiri. Cara kedua, sebagai contoh, kita akan menghapus sel yang berisi data nama barang, yaitu sepatu, maka kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel B3, kemudian kita klik kanan mouse, lalu kita pilih dan klik menu perintah Delete. Dan pada kotak yang berisi pilihan Delete, kita klik tombol pilihan Shift Cells Left, lalu kita klik OK. Maka sel yang berisi data nama barang, yaitu sepatu, telah terhapus, dan sel yang berisi diskon sepatu bergeser ke kiri. Cara ketiga, sebagai contoh, kita akan menghapus sel yang berisi data nama barang, yaitu dompet, maka kita letakkan kursor atau pointer mouse pada sel B4, kemudian kita tekan tombol kontrol dan tanda negatif pada keyboard secara bersamaan. Dan pada kotak yang berisi pilihan Delete, kita klik tombol pilihan Shift Cells Up, lalu kita klik OK. Maka sel yang berisi data nama barang, yaitu dompet, telah terhapus, dan sel yang berisi diskon kemeja bergeser ke atas. Demikian, tutorial Excel tingkat dasar bagian 4, dengan materi mengenai sel dan range. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, share dan komen.